Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kita ya bagaimana kabar tak? Kalau saya agak kurang baik, Bu. Nah, kenapa Ki Bu? Kuperhatikan dari tadi memang itu kelihatan murung. Terus kayak jengkel Ki. Kenapa Ki Bu? Iya, begitu, Ibu. Ada waktu tak sekarang? Selesai mi ya Bu ini jamku. Kenapa memang Ki? Oh iya, kebetulan. Mau Kak bicara sebentar, boleh, Bu? Iya silahkan Bu. Jadi soal apa ini Bu kita mau bicarakan? Dan apa yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini, Bu. Sebetulnya bingung Kak juga ini mau bicara dari mana. Hmm, Hmm, iya mungkin bisa kita dulu ceritakan Bu, apa yang kita keluhkan, kita jengkeli, cerita Maki. Iya, jadi begini Bu, bingung Kak karena setiap mengajar Kak di kelas, ada-ada saja siswa yang tidak memperhatikan waktu saya menjelaskan. Nah, terus bagaimana lagi Bu? Coba ceritakan Ki dengan jelas. Iya Bu, jadi kalau mengajar Kak, ada beberapa siswa yang asik bicara, ada juga yang mengganggu temannya, jadi itu yang kadang-kadang bikin jengkel Bu. Oh, jadi begitu. Jadi Iya, menurut Tak, apa ini tujuan akhir yang mau kita dapat setelah bicara ini Bu? iya. Jadi Bu, berdasarkan cerita yang saya tadi sampaikan tentang ada siswa yang tidak memperhatikan saat di kelas, maukah itu dapat solusi yang baik dan tepat Bu? Oh iya Bu. Nah, mudah-mudahan dari pembicaraan Tak ini bisa kita dapat solusi Budi yang terbaik dari permasalahan Tak dari yang kita hadapi. Iya Bu. Terus terang ini saya selalu kepikiran juga Ya, terhadap beberapa siswa itu yang kesannya tidak mau menerima pembelajaran dari saya Bu. iya iya. Jadi menurut Tak, kondisi kelas seperti apa yang kita mau saat melakukan proses pembelajaran? Iya, tentu saya mau kelas yang semua siswanya aktif, waktu Ya. bertanya, kemudian tertarik mendengarkan waktu menjelaskan. Saya juga mau semua proses pembelajaran diikuti dengan baik, penuh semangat oleh siswa mulai dari awal pembelajaran sampai sesi akhir pembelajaran. Begitu, Bu. Oh iya Bu. Jadi mungkin kelas yang semua siswanya itu aktif di dalam proses pembelajaran. Budi, terus semangatnya itu selalu terjaga mulai dari awal sampai akhir proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Budi. Iya. Jadi, kalau begitu menurut Tak, apa yang perlu Ibu lakukan untuk menciptakan kondisi kelas seperti yang Ibu harapkan? Iya, mungkin saya perlu mengubah metode pembelajaran di kelas, Bu, supaya lebih bervariasi, jadi lebih menarik untuk siswa mengikuti pembelajaranku di kelas. Oke, oke, oke. Jadi menarik dalam pembelajaran di kelas ya. Terus perubahan-perubahan apa saja yang akan kita tempuh dalam pengajaran Tak? Iya, eh, saya akan coba untuk menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta mengimplementasikan metode atau model pembelajaran yang tepat untuk siswa di kelas, Bu. Iya Bu. Jadi Ibu mau menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta mengimplementasikan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka, Budi. Iya. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dipakai yang sekiranya sesuai dengan menarik minatnya siswa Bu pada mata pelajaran tak itu? Iya, jadi mungkin saya bisa mencoba mengimplementasikan metode diskusi, permainan, bermain peran pada model pembelajaran discovery learning.
dan metode demonstrasi, tugas proyek Ya. dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning mungkin, Bu. Iya, Bu. Terus kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut itu di kelas bakal seperti apa rencananya itu, Bu, nanti? Saya akan coba untuk menerap menggunakan sarana seperti TikTok atau Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan bermain permainan bisa langsung di kelas dengan kelompok yang sudah dipetakan sebelumnya. Kemudian Iya, untuk iya. tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Mungkin begitu, Bu. Weh, luar biasa, Bu. Di bagus itu, Bu Ideta. Terus bagaimana nanti dengan tindak lanjut yang kita lakukan untuk merealisasikan rencana itu, Bu? Atau apa langkah awalnya yang mendasarinya? Iya, Bu. Jadi saya insya Allah akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, juga memanfaatkan apa yang ada di sekitar, juga menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan zamannya. Wih, luar biasa ini, Bu. Terus siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tak itu, Bu? Iya. Jadi saya berpikir akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajarnya. Begitu dengan begitu saya bisa lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka. Terus saya juga bisa lebih mudah mengidentifikasi apa kebutuhan-kebutuhan belajarnya. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi langsung melibatkan siswa, begitu, Budi? Iya. Supaya sasarannya pembelajarannya lebih tepat. Terus menurut Ibu, berapa lama itu target waktu supaya semua rencana tak itu bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya, Bu? Iya. Jadi untuk rencana tindak lanjut yang tadi saya sampaikan, mungkin saya memerlukan waktu maksimal 2 pekan. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat hasilnya begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali, Budi. Ya, bagus itu deh. Memang harus seperti itu sih, Bu. Jadi sepertinya nih dari pembicaraan tak ini Bu dapat kapan solusi untuk membuat siswa tak bisa mengikuti pembelajaran tak dengan baik. Iya, Bu. Eh, Terima kasih karena sudah mau mendengarkan saya bercerita, dan alhamdulillah saya juga sudah dapat solusi untuk selesaikan ini masalahku. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Bu. Memang ini Bu luar biasa idenya. Saya hanya cuma membantu saja arahkan, Bu. Semoga bisa terrealisasi Budi dan tetap semangat. Iya, Bu. Alhamdulillah. Lega makku rasa ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Apa kita bikin itu, Bu? Ini, Bu. Saya baru memeriksa ini pekerjaannya anak-anak, Bu. Wih, luar biasa. Semangat, Ki, Bu. Bu, saya dengar Iya. katanya tadi dicari, Kak. Kenapa, Ki? Yo iya, Bu. Tadi memang ku cari, Ki, Bu. Ada yang mau saya bicarakan ini, Bu. Iya. Soal apa itu, Bu? Jadi begini, Bu. Sebenarnya itu mau Kak buat pojok baca di kelas. Ih, bagus gitu, Bu. Jadi apa masalahnya dan apa yang bisa saya bantukan, Ki? Masalahnya, Bu. So, uh,
Jadi mau Kak bikin pojok baca, tapi saya bingung bagaimana konsepnya supaya menarik Hmm, dan sesuai untuk anak waliku yang masih kelas 1, Bu. iya. Ya, iya. Wah, mantap ini, Bu. Iya. Semoga setelah proses diskusi ini bisa kita dapat solusi. Jadi menurut Tak, pojok baca seperti apa itu yang menarik dan cocok untuk anak wanita yang masih kelas 1 SD? Hmm, mungkin pojok baca itu Bu yang banyak ornamennya, yang ornamen warna-warninya, mudah perawatan kebersihannya, dan juga pembuatannya itu nyaman, bisa awet ya, paling tidak itu Bu, minimal 1 tahun lah Bu. Iya. Tapi kalau bisa bertahan sih, kalau lama ya lebih bagus lagi Bu. Kemudian yang bikin juga anak-anak itu bisa tertarik datang untuk membaca seperti itu Bu. Oh, iya, iya, iya. Wah, luar biasa ini, Bu. Menurut Tak, ya, ornamen seperti apa itu, Bu, yang mau dibuat dan bagaimana supaya awet serta mudah dibersihkan, mudah juga pembuatannya? Mau ke ornamen yang dilukis atau bagaimana? Nah, saya kan tidak begitu mahir menggambar, Bu, apalagi Iya, melukis. Jadi itu iya. di pikiranku itu nantinya ornamennya itu yang seperti ditempel-tempel saja, di seperti Hmm, ditempel-tempel, tapi ornamennya itu harus sesuai dengan yang disuka anak-anak, apalagi yang ada iya. kelas 1. Misalnya itu karakter-karakter hewan atau kartun kesukaannya, mungkin nanti supaya mudah juga dibersihkan itu kalau misalkan yang ditempel-tempel. Ya, seperti itu Bu. Saya juga mau pasang itu rak-rak buku yang bisa dilepas-lepas, dan supaya bisa menarik lagi, mungkin saya juga bisa tambahkan tikar di bawahnya itu Bu, supaya supaya peserta didik itu nyaman untuk membaca seperti itu Bu. Wah, ide yang luar biasa menarik itu, Bu. Ya. Ah, menurut Ibu, ada lagi tidak yang mau ditambahkan untuk membuat anak-anak lebih tertarik lagi? Untuk sementara itu hanya bisa terpikir seperti itu Bu, yang seperti tadi yang saya katakan. Oh, iya, begitu deh. Jadi yang mau Ibu buat ini adalah pojok baca yang ornamennya ditempel sesuai dengan karakter yang disukai oleh anak-anak, mudah dibersihkan, terus Ya. mudah pembuatannya. Jadi kapan ini mau dimulai proses pembuatan pojok bacanya, Bu? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya? Iya. Jadi untuk proses pembuatan pojok bacanya itu Bu, kupikir Iya. bisa kapan selesai dalam 1 pekan, 1 minggu. Untuk Hmm. waktu yang memulai membuatnya mungkin insya Allah bisa dimulai hari besok Bu, hari Jumat. Jadi Oh, bisa anak-anak dipakai Jumat berikutnya. Mungkin seperti itu oh. Bu. Iya, Iya. iya, iya. Luar biasa planningnya, Bu. Terus siapa ini yang mau dilibatkan dalam proses pembuatannya dan apa yang perlu dilakukan supaya progresnya ada dan konsisten sampai betul-betul jadi pojok bacata? Nah, itu nih Bu, mungkin bisa itu saya libatkan anak-anak untuk Iya, pemilihannya dan menempel gambar ornamen yang mereka suka supaya rasa iya. kemenakannya juga itu ada untuk menjaga pojok bacanya. Dan saya Hmm, juga membicarakan ini pembuatan pojok bacanya dengan orang tua mhm, siswa Bu. Siapa tahu iya. ada yang bisa mau menyumbangkan buku atau Hmm, ikut membantu proses pembuatannya. Kalau untuk hal yang perlu dilakukan supaya progresnya ada dan bisa sampai selesai pojok bacanya, saya butuh pemantauan Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk mengingatkan dan melihat progresnya supaya konsisten dengan tenggang waktu yang saya buat itu Bu, yang waktu pembuatannya yang sudah saya bilang di awal tadi Bu. Mungkin seperti itu wah, Bu. iya. Mantap sekali nih, Bu. Iya, Iya. semoga bisa terrealisasi dan saya insya Allah bisa membantu untuk memantau progresnya supaya bisa berjalan dan selesai tepat waktu pembuatan pojok bacanya. Semangat, Ki, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah dengan berbicara dengan Ibu,
saya akhirnya punya ide yang cocok untuk pojok baca saya untuk di kelas saya, Bu. Mohon kerjasamanya nanti, Bu Di. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu. Sama-sama. Siap untuk membantu, Bu. Masya Allah, terima kasih banyak, Bu. Iya. Saya lanjut lagi pekerjaan, Bu Di. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selanjutnya adalah kami bersama-sama akan melakukan refleksi atas apa yang kami lakukan tadi. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nurhani terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan, Bu. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Saya akan menyampaikan refleksi dari latihan coaching yang barusan kita lakukan. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, jadi menurut saya hal yang sudah berjalan baik selama percakapan antara coach dan coachee adalah sudah menerapkan prinsip coaching. Khususnya pada prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan. Ini dibuktikan dengan komunikasi yang bisa berjalan lancar tanpa melihat latar belakang posisi di sekolah. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Itu yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau dari saya mungkin memperbaiki lagi skill berkomunikasi agar apa yang saya sampaikan bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga itu apa yang saya lakukan untuk bisa tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi hal-hal yang saya lakukan untuk menjaga kehadiran penuh di sesi coaching itu adalah dengan melakukan teknik stop dulu di awal sebelum proses coaching dimulai agar saya bisa lebih fokus menyimak tiap kata yang diucapkan oleh coaching. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching berikutnya. Jadi hal yang perlu saya perbaiki yaitu ya kembali mempelajari atau mempermantap lagi pengetahuan tentang alur tirta. Kemudian saya juga akan lebih memberikan jeda-jeda di setiap percakapan supaya saya bisa menemukan kata kunci ya dari apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian mengatur sekaligus juga bisa mengatur kalimat dengan tertata agar mudah dipahami oleh lawan bicara pada saat melakukan sesi coaching. Ya, kemudian umpan balik dari coachee, jadi dari Ibu Inci ini saat melakukan proses coaching. Jadi apa yang kira-kira Ibu Inci rasakan ketika di sesi coaching tadi? Ya, untuk itu dipersilahkan Bu sampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya rasakan pada saat di coaching itu Bu, awalnya saya merasa takut atau khawatir karena ini pengalaman kita melakukan praktik coaching yang pertama. Takutnya tidak bisa melaksanakan praktik sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari. Namun setelah melakukan praktek ini, alhamdulillah kita berdua dapat menyelesaikan permasalahan dan keresahan. Dan alhamdulillah lagi semua bisa teratasi. Mungkin seperti itu Bu. Selanjutnya berikutnya saya akan merefleksikan apa yang kami lakukan berdua atas praktik coaching ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan coaching yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya komunikasi interaktif dan kolaborasi antara coach dan coachee, sehingga guru bisa leluasa atau coach juga bisa menyampaikan pendapatnya dengan semua pertanyaan-pertanyaan dan tahapan praktik coaching dengan alur tirta terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya adalah saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Dan saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi preset atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat setelah melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh adalah sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah saya akan lebih fokus lagi untuk mendengarkan umpan balik dari coaching dan terus berlatih dan merefleksikan apa yang masih kurang dari diri saya. Mungkin seperti itu. Nah, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coach? Mungkin rekan saya bisa meluangkan waktunya untuk menjawab perasaan bagaimana saat di coach. Silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Singkat saja, jadi selama melakukan proses latihan coaching tadi, saya merasa komunikasinya terhubung dengan baik. Saya juga merasa senang dan lega. Senangnya karena ya ada orang yang bisa diajak untuk sharing tentang permasalahan keseharian. Kemudian leganya karena ya bisa mendapat solusi dari permasalahan saya. Gitu, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.